Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Legend Official Channel. Oke, apa kabar semuanya sahabat-sahabat The Legend? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan mencoba sharing atau berbagi pengalaman ya, yaitu tentang mengatasi mesin mobil tua yang pincang ya, mesinnya. Itu bagaimana cara menganalisisnya dan cara mengatasinya. Oke, simak saja videonya dan jangan lupa ya pijit tombol merah di bawah ya. Kemudian jika video ini bermanfaat silahkan di like ya, di like agar bisa berkembang ya. Oke, para sahabat The Legend, kita simak videonya ya, jangan di skip ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, salam The Legend, go! Oke teman-teman, jadi mobil pincang itu ada beberapa penyebabnya ya. Dalam hal ini ya, kita akan mencoba share informasi tentang bagaimana cara mengatasi mobil pincang. Yang pertama kita harus mengetahui permasalahannya ya. Oke, yang pertama adalah permasalahan pengapian, sistem pengapian pada busi ya, dimana busi adalah merupakan hal yang paling penting ya, dalam kendaraan juga ya. Salah satunya adalah pengapian ya, karena kalau misalkan businya basah itu bisa menyebabkan sistem pengapian itu tidak sempurna dan mobil akan berebet ya, atau misalkan jalannya pincang, nggak ada tenaganya. Oke, poin yang kedua ya, kita lari ke masalah coil. Nah, sistem pengapian pada coil, nah ini juga menjadi masalahnya, bisa menjadi mobil pincang ya. Masalahnya pada coil, misalkan coilnya udah lemah ya. Kalau misalkan udah lemah, itu juga di starter juga itu sulit untuk di starter juga, dan pengapiannya juga tidak sempurna ya, suka mati atau karena terlalu panas, karena coilnya udah lemah ya. Selanjutnya dari coil itu larinya ya ke distributor atau delco atau platina ya. Biasanya platinanya kalau misalkan udah habis, atau misalkan celah platinanya kerenggangannya tidak sesuai, atau mungkin settingan delconya tidak sesuai ya dengan timing titik mati atas atau titik mati bawahnya, ya itu juga akan mengakibatkan mesin pincang dan berat ya, dan mungkin tidak bertenaga juga ya. Kemudian poin yang ketiga, nah ini adalah karburator ya, karburator. Kalau misalkan mobil yang menggunakan sistem karburator ya, kalau yang mobil sekarang tuh injeksinya ya, mungkin di sana ada spuyer atau misalkan selang-selang bensinnya yang tersumbat, nah itu menjadikan mobil jadi pincang, berebet gitu ya, karena kotor, karena ada kotoran yang mengendap ya, sehingga tidak lancar itu sistem pembakarannya. Poin yang keempat adalah filternya. Nah ini filter bensin ya, kemudian filter mesin di karburator ya, itu selang-selangnya itu harus bersih, karena biar tidak tersumbat juga ya angin-angin yang keluar dari mesin ya, yang larinya ke karburator, yang larinya ke filter bensin juga, nah itu ya, atau bahan bakar itu harus diketahuinya juga untuk masalahnya. Dan poin yang terakhir adalah berkurangnya kompresi ya, ini larinya adalah ke ring piston ya, ring piston, nah dan atau silindernya udah aus, nah ini mungkin ya harus diganti ya. Nah itu mungkin langkah-langkah terakhirnya ya, diganti ya spare partnya ya. Itu piston sudah berkurang atau mengalami penurunan kompresinya, itu bisa dilihat dari temperatur ya, temperaturnya itu, nah itu naik tuh ya, ampere itunya, nah itu bisa dilihat. Nah itu adalah gejalanya atau permasalahan mobil pincang
ya. Oke, jadi pertama pengapian pada busi, ya, ada permasalahan. Kedua, pada coil, ya, atau distributor atau delco atau platina. Ya. Yang ketiga, karburator. Ya. Keempat, ya, filter bahan bakar, filter mesin, ya, itu dicek. Ya. Yang kelima adalah baru ring piston atau silindernya yang aus. Nah, itu adalah persoalan mobil pincang. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Oke, simak. Oke teman-teman, ya, nah ini mesinnya sudah dibuka. Jadi kalau misalkan di jalan tiba-tiba mogok, ya, kemudian mobil mati, ya, nah kita langkah pertama adalah jangan panik, ya, jangan panik. Kemudian kita langsung, ya, buka mesinnya dan cari. Nah, ini yang pertama itu adalah meneliti atau mengatasinya adalah masalah busi. Nah, ini, ya, jadi businya itu, ya, kalau misalkan mati, ya, silahkan, ya, ini, ya, dicabut saja ini, ya, busi-businya semua, ya, kemudian dibersihkan, ya, kemudian si businya kalau misalkan ada yang basah, ya, berarti itu pembakarannya, pengapiannya itu bermasalah, ya, itu menyebabkan busi menjadi basah, ya. Kalau misalkan ada cadangannya, ya, silahkan ganti aja dulu. Nah, itu adalah masalah busi. Jadi cara mengatasinya yaitu, ya, coba jangan panik dulu, kita cek busi, atau misalkan mesin dalam keadaan hidup tapi tidak bertenaga, tapi dia hidup. Nah, itu cara satunya, tapi bergetar gitu, ya, bergetar, kemudian mesinnya masih bisa hidup tapi bergetar tapi tidak ada tenaganya. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, itu, ya, kita siapkan sarung tangan, ya, karet, ya, karena kan karet itu adalah merupakan isolasi, ya, isolasi arus listrik juga, ya, pengaman, yang penting pengaman, atau misalkan tang, ya. Ini caranya kalau misalkan mesin dalam keadaan hidup, ya, kita mengecek satu persatu dari busi ini, ya. Apabila kalau misalkan dicabut, set, nah, begitu, ya, kondisi suara mesinnya itu berubah, yang tadinya ampere RPM-nya tinggi, ya, kemudian seperti mau mati, berarti itu dalam kondisi businya itu bagus. Tapi kalau misalkan ketika dicabut kondisi mesin, ya, masih tetap sama, berarti itu adalah masalahnya ada pada busi. Oke. Sekarang yang kedua, nah, kalau misalkan businya udah pada bagus, ya, kita cek juga kabel-kabelnya. Siapa tahu ada kabelnya yang putus, ya, yang jelek. Nah, dicek dulu kabel-kabelnya, ya. Tapi kalau misalkan ini masih ada bagus gitu, ya, tapi kabelnya tidak ada masalah, kita lari ke coil. Nah, ini bentuk coilnya, ya. Nah, ini coil. Nah, ini di mobil MR, ya, jadi masih pengapiannya masih sistem karburator, ya. Nah, ini coilnya, ya, ini kalau misalkan sudah lemah, ya, biasanya itu panas ini, ya, panas, dan itu tidak akan bertahan lama, ya, mobil akan mati gitu, ya. Tunggu dingin dulu, berarti ini coilnya bermasalah, ya, panas. Nah, ini resisterannya juga, ya. Nah, ini kalau bermasalah, dia mati, ya. Nah, itu akan pengaruh dalam pengapian juga. Nah, ini, ya, masalah coilnya. Ini berhubungan langsung kabel ini ke delco atau distributor, ya. Nah, ini kita cek juga, ya. Kemudian di dalamnya itu ada platina, ya, platinanya, ya, kalau misalnya menggunakan platinnya bisa kotor, ya, bisa kotor, itu bisa dibersihkan, ya, atau mungkin kerenggangannya, ya, itu dicek. Kemudian rotasi dari delco ini, ya, tidak pas timingnya,
ya, timingnya, atau titik mati atas dengan titik mati bawah itu titik pengapiannya tidak pas. Itu bisa jadi mobil pincang juga, tidak bertenaga ya. Oke, jadi coil dan distributor atau delco ya. Nah, pokoknya dan teman-temannya di sini ya dicek. Yang ketiga adalah ini karburator. Nah, ini yang mengatur RPM ya, kemudian langsam, ini langsam ya, angin ya, antara perpaduan mixture angin dan bensin ya. Itu diterangkan di video selanjutnya bagaimana cara mengatur langsam ya dan RPM, itu ada di video kami ya. Nah ini ya, ini diperiksa ini ya, ini filternya ini dibuka periksa, kemudian kita bersihkan ya di sini ya. Nah ini mungkin ada yang mengendap kotoran di sini ya, kotoran di dalamnya itu jadi tersumbat ya, jadi pembakaran itu tidak sempurna, mengakibatkan mobil pincang atau bergetar tidak normal lah gitu ya. Nah, itu masalah karburator ya. Kemudian solenoidnya juga ya, itu harus berfungsi. Kemudian ini vakum delconya ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya, filter dari karburator ya. Kemudian selang-selang ini ya, yang dari mesin ya. Kemudian kita cek juga filter bensinnya atau bahan bakar. Nah ini kalau misalkan tersendat ya, atau banyak kotorannya, itu aliran bahan bakar ke karburator itu dia akan mengalami tersendat karena kotoran. Nah itu mengakibatkan memberebet juga ya, jadi tidak ada tenaganya, jadi mobil terasa pincang. Nah, itu bersihkan ya, bersihkan juga ini ya. Kemudian semua filter ya yang berhubungan dengan filter yang dengan pengapian lah gitu ya, dan bahan bakar ya, harus dibersihkan dulu ya. Itu cara antisipasinya ya, disipasinya ya. Dan yang terakhir, yang kelima, cara mengatasinya ya, kalau misalkan masalah piston, ini adanya di sini ya, mesin ini di dalam pistonnya itu sudah haus ya, dalam artian konferensi atau tekanannya itu menurun, jadi tidak ada tenaga karena ring pistonnya itu sudah masanya diganti misalkan ya. Kemudian silindernya aus. Nah itu kenapa penyebabnya? Biasanya itu yang telat oli ya, olinya itu yang jarang, misalkan berapa ribu kilometer. Nah itu yang mestinya diganti, ini enggak misalkan gitu ya. Itu maka si piston, ring piston itu sama itu cepat aus. Jadi diusahakan cara mengatasinya ya, itu sering-seringlah kita mengecek oli mesinnya, tapi jangan sering mengganti ya. Kalau misalkan ya menurut aturannya aja, jangan misalkan berapa kilo nah baru diganti gitu. Nah itu ya. Oke teman-teman ya, itulah tips dari saya ya. Ini sebagai share informasi aja, share pengalaman ya. Jadi kalau misalkan mobil teman-teman ya merasa tidak wajar ya tenaganya, atau misalkan disebutnya mesin pincang begitu ya, nah itu jangan panik ya. Atau misalkan mesin mogok di jalan gitu ya, kita jangan terlalu panik ya. Tadi yang pertama itu langkahnya harus ya kita cek businya ya, businya kotor ya, atau misalkan udah mati ya. Kalau misalkan ada cadangan bisa diganti ya. Kalau misalkan itu masih layak, bersihkan saja. Kemudian cek juga kabel-kabelnya ya. Yang kedua adalah coil ya, itu pengapian juga ya, pengapian. Kalau misalkan coilnya udah lemah, itu pasti akan pincang ya mesinnya ya. Kemudian yang ketiga adalah karburator ya, karena biasanya mesin bergetar sedikit itu meskipun bergetarnya halus, nah itu tidak menandakan itu aman ya. Justru kalau misalkan
merasa bergetar dan nggak berepet, nah itu karburator dicek juga ya. Yang keempat, nah itu filternya ya, kita harus membersihkan ya filter bahan bakar, filter mesin ya, kemudian filter yang menghubungkan selang-selang yang ke mesinnya udara begitu ya. Nah itu harus dalam kondisi lancar begitu ya. Nah itu harus diperiksa juga ya. Kemudian yang terakhir adalah piston ya, ring piston. Kalau misalkan mengalami, kita tinggal cek aja ya. Kalau misalkan ampernya naik terus gitu ya, kemudian tiba-tiba tidak bertenaga begitu. Nah kita harus curigai itu dengan terkena penurunan sistem kompresinya, itu adalah ring piston dan silindernya udah aus. Nah itulah cara mengatasinya ya, kita sering-sering mengecek oli aja ya, mengecek oli, dan kalau perlu harus ganti-ganti lah ya. Oke teman-teman ya, sahabat legend ya, mudah-mudahan share informasi ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat silahkan di like ya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang ya, terus bisa menampilkan tutorial atau misalkan tips-tips atau cara-cara, atau kita berbagi juga, share informasi ke teman-teman ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga kalian semua sehat dan selalu sukses ya, tetap semangat. Oke, salam dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.